Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali hadir dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari kejahilian menuju keislaman. Baik jemaah sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Amirul Mubarak Ma'ruf dari program studi komunikasi penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2021 akan memberikan ceramah dengan judul 4 sifat penghuni syurga. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Fawaidul Fawaid di halaman 203 menyebutkan bahwa ada 4 sifat yang dimiliki oleh calon penghuni syurga. Di antara 4 sifat tersebut, yang pertama adalah sifat awwab. Jemaah sekalian, apa itu sifat awwab? Yaitu sifat yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu senantiasa melafazkan kalimat istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun ia berada, dari perbuatan yang ia sengaja maupun yang tidak disengajai. Kemudian sifat yang dimiliki oleh calon penghuni syurga yang kedua yaitu adalah sifat hafiz, yaitu manusia yang pandai menjaga amanat Allah yang dititipkan kepadanya. Jemaah sekalian, bahwasanya apa yang kita miliki saat ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga, sahabat, harta, tahta, dan juga anggota badan yang kita miliki saat ini merupakan seluruhnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga amanat yang dititipkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala ini? Yaitu dengan menggunakan titipan-titipan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Tangan merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesulitan. Kaki merupakan juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan, melangkahkan kaki kita untuk ke tempat majelis-majelis taklim seperti kita saat ini, dan ke tempat masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian telinga juga merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan mendengarkan hal-hal yang baik, menjauhi segala hal-hal yang membicarakan tentang keburukan-keburukan orang lain. Kemudian lisan kita juga merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang thayyib, tanpa membicarakan orang-orang atau kejelekan orang-orang lain. Kemudian mata ini juga merupakan titipan, ya, mata ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan melihat hal-hal yang baik saja, hal-hal yang dihalalkan oleh agama, hal-hal yang diperbolehkan dalam agama, dan menjauhi segala pandangan-pandangan yang belum halal bagi kita sendiri. Kemudian sifat yang dimiliki oleh calon penghuni syurga yang ketiga yaitu sifat khasyur rahman, yaitu manusia yang selalu diliputi rasa takut, kemudian setelah itu taat kepada Allah. Bahwasanya orang yang senantiasa melakukan sebuah keburukan, kejahatan maupun kemaksiatan, kemudian ia mengingat bahwasanya ia sedang dalam penguasaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat.
Kemudian saat itu pula ia sadar dan tidak jadi untuk melakukan tindakan kejahatan atau keburukan yang ia lakukan tadi, karena mengingat bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan dia merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang terakhir yang dimiliki oleh calon penghuni surga, yaitu yang terakhir adalah Zulqalbin Munib, yaitu orang-orang yang ketika berbuat kejahatan, kemaksiatan, kemudian ia langsung kembali kepada Allah dan berbuat ketaatan. Seorang yang berbuat kerusakan, kejahatan, keburukan maupun kemaksiatan selama masa hidupnya, kemudian ia tersadar atau mendapatkan cahaya serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa selama ini tindakan yang ia lakukan merupakan suatu hal yang rugi baginya. Kemudian ia kembali kepada Allah, melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarub, ya. Jamaah sekalian, betapa beruntungnya manusia yang memiliki keempat sifat tersebut, yaitu sifat yang dimiliki oleh penghuni surga yang akan disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Hadirin jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, sholawat, berdoa serta bersedekah. Dengan hal itu mudah-mudahan kita menjadi salah satu manusia yang memiliki keempat sifat tersebut, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam mempertahankan keimanan kita yang telah kita miliki saat ini. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memberikan kebermanfaatan. Apabila banyak terdapat kesalahan, tak lain dan tak bukan itu datangnya dari saya pribadi sendiri. Namun apabila ditemukan ada kebenaran di dalam penjelasan saya ini, tak lain dan tak bukan itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.